Baik, ibu-ibu kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu masjid-masjidnya. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, berkumpulnya kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai ini akan mendatangkan rahmat, mendatangkan pahala dan keberkahan buat kita semua ya ibu-ibu ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sekelompok kaum, ya, sekelompok kaum mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjidnya. Ayat apa yang mereka lakukan ibu-ibu rahimakumullah? Ngurumpi atau dagang? Kalau ibu-ibu kalau ngobrol apa ibu? Iya, ngobrol. Dagang, milih-milih baju. Ibu ya? Udah diacak-acak nggak jadi beli ya? Gak cocok. Gak cocok apanya? Warnanya atau harganya? Semuanya. Dan gak cocok karena dompetnya kurang. Namun berkumpulnya mereka adalah yatluna kitaballah. Berkumpulnya mereka di rumah di antara rumah-rumah Allah itu adalah membacakan atau dibacakan di dalamnya kitab Allah, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'anul Karim, begitu juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu bainahum, dan di antara mereka saling mempelajari, saling menjelaskan ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keistimewaan bagi mereka yang duduk berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mereka lakukan adalah memperdengarkan ayat-ayat Allah dan belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka satu di antara keutamaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang mereka suka gemar hadir di majelis ilmu, hati-hati mereka akan selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dalam hatinya. Allah berikan itminan fil qalbi, diberikan ketenangan dalam hatinya. Ya. Bisa saja ketika ibu-ibu mendapatkan, menemui, merasakan sesuatu yang meresahkan dalam hati, maka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita selalu hadir di majelis ilmu,
Maka seberat apapun masalah, seberat apapun problematika, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Jadi kalau bahasa singkatnya, selalu tenang ketika menghadapi masalah. Ya, jadi sekecil apapun. Jadi kalau bahasa kita tidak riuh, tahu ibu ya. Kalau ada masalah itu tidak gerusa-gerusu, tenang. Allah berikan ketenangan, ya. Ya, yang pertama adalah illa nazalat alaihim sakinah. Orang-orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Keistimewaan kedua, orang yang selalu dan gemar duduk ya, berkumpul di antara rumah Allah taala untuk bermajelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan rahmatnya, menaungi mereka dengan kasih sayangnya. Ya, seseorang atau seorang hamba yang telah mendapatkan kasih sayang Allah, itu sudah menjadi modal ibu-ibu rahmakumullah. Modal apa? Modal kebaikan bagi dirinya. Manakala seorang hamba telah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan modal kebaikan bagi dirinya. Bahkan kita meyakini seorang hamba akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala karena amalnya, apa karena rahmat Allah, ibu? Rahmat Allah. Bukan karena amal kita. Ibu tahu amal yang sudah ibu kumpulkan sampai hari ini berapa? Berapa gunung? Berapa gunung? Misalkan ibu, aku sudah banyak Ustadz, tidak terhitung. Bahkan kalau mungkin gunung bisa udah 5 gunung. Pertanyaan kedua, apakah ibu tahu yang diterima amalan yang ibu tadi kumpulkan sebesar 5 gunung tadi? Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin tidak ada yang diterima, fal'idzubillah. Nah, kalau tidak diterima, sia-sia kita. Oleh karena itu, kalau amalan kita menjadikan kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar kita jauh dari surga, fal'idzubillah. Nas'alullah salamah. Namun yang menyebabkan masuknya seorang hamba di jannah Allah Subhanahu wa taala adalah karena rahmat Allah taala, kasih sayang Allah. Namun bagaimana kita mendapatkan kasih sayang Allah, ibu-ibu? Dengan taat, dengan amal soleh. Kembali lagi ke amalan. Kita tetap melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dengan berusaha agar amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan sayang, dengan kasih sayang Allah tersebut menjadi modal kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan ada orang yang dengan dalih, ya udah gak usah beramal kalau begitu. Ya, gak usah beramal kalau begitu, kalau memang Allah memasukkan hambanya ke dalam jannah itu bukan karena amalnya. Nah, kita balikin. Kita mendapatkan kasih sayang Allah itu dari mana? Dari taat. Ya, seorang anak kalau taat banget sama kedua orang tuanya, suruh belajar, suruh ngaji, taat banget. Ya, pastinya seorang orang tua pasti akan sayang. Masya Allah, anak nomor 2 itu benar-benar taatnya luar biasa. Ada azan, dek sholat, langsung dia. Bangun dek, sholat subuh, bangun dia. Dek bawa uang 5.000, ya, ibu nggak punya receh, pakai 3.000, 2.000-nya kembali. Pas pulang sekolah, yang 2.000 dia bilang, ibu ini 2.000-nya, masya Allah. Bagaimana kita tidak sayang pada anak seperti ini? Ya, karena taatnya kepada kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang disayang.
Nah, salah satu di antara menggapai cinta, sayang, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti majelis ilmu. Wa haffathumul malaikah. Keutamaan yang ketiga adalah para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut duduk bersama mereka. Jadi ibu-ibu rahmatullah, kalau ibu lihat kanan kiri belakang depan kok cuma jumlahnya bisa dihitung dengan jari, ya, dihitung dengan jari, pojok sana gitu ya. Namun jangan khawatir, ternyata para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang jumlahnya tentu Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui jumlahnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang keempat, keutamaan keempat adalah nama-nama mereka akan ditunjukkan di hadapan makhluk Allah yang terdekat dengannya, itu para malaikat. Ya, oleh karena itu berbahagialah ibu-ibu rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Bagi saudara-saudara atau teman-teman yang belum sempat, ya, segera menyempatkan. Jangan sampai ya kita sibuk dengan dunia. Kita sibuk dengan dunia. Ya. Yang ingin kita raih adalah dunia. Sampai kita mengatakan tidak ada waktu untuk ngaji. Ya, Senin sampai dengan Jumat bekerja. Sabtu, Ahad lembur. Gitu ya. Sabtu Ahad lembur. Terus ngajinya kapan? Gak ada waktu. La ilaha illallah. Ini sungguh kerugian bagi dirinya. Seolah-olah dengan dia full ya menyempatkan waktu untuk dunia, dia menyangka akan mendapatkan seluruh dunia. Sedangkan rizki sudah Allah tetapkan tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Tapi ikhtiar tetap. Hanya saja ya kita wasiatkan buat kita semua ibu-ibu rahmatullah, jangan sampai ngoyo. Tidak boleh ngoyo banget. Sudah ikhtiar dapat berapa dan itu memang dari rezekinya kita di hari itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ya berapapun akan kurang. Ya, berapapun akan kurang. Hatta orang-orang yang gajinya bermiliar-miliar itu, Bu, ya, itu kita bilang mungkin wah dia mah banyak uang, cukuplah. Yakin dalam hatinya pun tetap antusias untuk meraih miliar dan miliar. Ya. Oleh karena itu ibu rahmatullah, bersyukurlah kepada Allah sekali lagi, Allah berikan kemudahan ibu untuk bisa menyempatkan waktu. Mudah-mudahan waktu yang ibu berikan untuk Allah ini diganti dengan kebaikan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu rahmatullah, insyaallah di pagi yang mulia ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita. Yang terakhir kita masuk di bab 10. Terakhir bab 10 ya. Bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab ya, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya hidup bersamanya, ya, atau salah satu darinya, falam yadkhulil jannah, namun tidak menjadikan anaknya masuk surga. Telah dijelaskan di sana ada orang-orang yang ya diancam atau dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerugian besar bagi dirinya manakala diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama dengan orang tuanya. Artinya orang tuanya masih hidup ketika dia ya sudah dewasa. Namun ternyata kedua orang tuanya tersebut atau salah satu di antaranya yang meninggal, mungkin bapaknya atau ibunya, tidak menjadikan dirinya
dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kalimat Nabi SAW mengatakan raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi, atau sungguh celaka. Qalu ya Rasulullah man? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang engkau sebutkan, ya, sampai dengan 3 kali, diulang sampai 3 kali. Dan ini tanda bahwa Nabi SAW menyebutkan sampai 3 kali ini, bahwa hal ini adalah hal yang harus diwaspadai. Maka bertanya para sahabat, qalu ya Rasulullah man? Siapa mereka ya Rasulullah? Nah, Nabi SAW menjawab, qala man adraka walidayhi indal kibari au ahaduhuma fadakhalan nar, atau kama qala sallam. Barang siapa yang semasa hidupnya dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bersama kedua orang tuanya, au ahaduhuma, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, mungkin ibunya yang masih hidup, mungkin ayahnya masih hidup, fadakhalan nar, namun ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka, fal'idzubillah. Artinya orang tuanya tidak menyebabkan anaknya ini tidak mendapatkan surga. Nah, ini disebutkan oleh Nabi SAW, mereka orang-orang yang diancam atau mendapatkan kabar kerugian besar akan dimasukkan dalam jannah Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kesempatan untuk hidup bersama kedua orang tuanya. Dan ini sudah kita jelaskan ibu-ibu rahimakumullah. Yang ini adalah di bab 10 ini, ya, faidah yang bisa diambil adalah di antara kemarin adalah al-hassu ala birril walidaini, yaitu anjuran atau kewajiban bagi setiap anak, termasuk kita ibu-ibu rahimakumullah, ya. Kita juga kedudukannya masih seorang anak, karena tentu kita dilahirkan di dunia ini wasilahnya dari orang tua. Apa nongol dengan sendirinya, Bu? Dari pojok pasti ada orang tua, ya, walaupun kita juga sudah menjadi orang tua. Jadi kita mengingat kembali orang tua kita. Nah, kewajiban kita sebagai seorang anak ala birri, agar berbakti al-walidaini, ilal walidaini, pada kedua orang tua. Kemudian juga ketika Nabi SAW menyebutkan tadi ancaman atau kerugian bagi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bersama orang tuanya yang masih hidup, namun kemudian dia ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dibalik, Ibu, artinya orang yang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bersama orang tua ini merupakan kesempatan besar bagi dirinya untuk masuk surga. Ya, kesempatan bagi dirinya untuk bisa mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara birrul walidain. Maka disebutkan kemarin, ya, faidah hadis yang ini adalah bayanu idhami thawabil birri, ya, menjelaskan besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Pahalanya apa? Pahalanya jannah. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sebelumnya kita jelaskan, ya, bahwa seseorang yang masih ada 2 orang tua, maka pada hakikatnya dia masih memiliki 2 pintu surga. Namun kalau keduanya sudah meninggal dunia, maka pada hakikatnya dia telah kehilangan 2 pintu surga. Maka bagi ibu-ibu rahimakumullah, bagi kita yang masih memiliki orang tua, berarti masih memiliki pintu surga ibu-ibu rahimakumullah. Bagaimana kita berbakti kepadanya, maka pada hakikatnya kita akan dibalas oleh Allah dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir kemarin faidah dari hadis yang mulai ini adalah at-tahdziru min uquqihima, ya, at-tahdziru min uquqihima, peringatan besar akan
ukuk, akan dosa, atau jangan sampai kita terjerumus dalam ukukihima, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang menjelaskan kemarin juga bayanu idhami iqabil ukuk, bahwa dijelaskan kemarin juga besarnya dosa berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Allah a'lam bishawab. Itu yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, disebutkan sebelumnya. Maka insyaallah di pagi yang mulai ini kita akan lanjutkan di bab ke-11, yaitu bab man barra walidayhi zadallahu fi umurihi. Bab mengenai man barra walidayhi, dan ini satu di antara keutamaan kita berbakti kepada orang tua, ibu rahmakumullah. Bab mengenai barang siapa yang berbakti kepada orang tua, zadallahu fi umurihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah umurnya, memperpanjang umurnya. Umurnya 40 jadi 45 Ustaz, atau 80 nanti jadi 85. Kita akan jelaskan yang disebut dengan zadallahu fi umurihi, ya, itu apa. Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang umurnya bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Itu maksudnya apa, ya. Dan ini salah satu di antara keistimewaan faidah bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tua adalah zadallahu fi umurihi, Allah akan memberikan umur yang panjang, ya. Berapa tahun, Bu? 1000 tahun? Nah, nanti kita akan jelaskan. Hadatsana Asbagh Ibnu Faraj qala akhbarani Ibnu Wahbin an Yahya Ibnu Ayyuba an Zayyana Ibnu Faid an Sahli Ibni Mu'adz an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jal fi umurihi, atau kama qala Nabi sallam. Namun derajat hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, sebutkan, ya. Nabi SAW bersabda, man barra walidayhi, barang siapa yang berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, tuba lahu, tuba akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan kebaikan, ya, bagi dirinya. Apa tuba lahu, apa kebaikannya? Zadallahu azza wa jalla fi umurihi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya, panjangkan umurnya, ya, dipanjangkan umurnya. Hadis ini akan memang hadis yang dhaif, ya. Namun waqala al-Hakim sahih. Namun perkataan dari Al-Hakim, hadis ini adalah sahih, wa aqarrahu Az-Zahabi, dan dikuatkan oleh pendapat dari Imam Az-Zahabi. Jadi hadis ini ada yang mengatakan, ada yang beranggapan Al-Hakim dan Az-Zahabi ini adalah hadis yang sahih, walaupun Syekh Al-Albani Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mendhaifkan hadis yang mulai ini. Apa yang dimaksud dengan, ya, tuba, ibu-ibu? Jadi disebutkan tadi di sini, man barra walidayhi, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka disebutkan oleh Nabi SAW tuba lahu. Apa yang disebut dengan tuba? Kalau disebutkan ibu, apa di buku ibu? Ismul jannah, nama dari salah satu surga. Jadi barang siapa yang berbakti kepada orang tua dengan bakti yang benar, maka tuba lahu. Ini ismul jannah. Tuba salah satu maknanya adalah diberikan nama surga. Jadi tuba lahu, diberikan surga baginya. Masya Allah, ibu, ya. Nama surga, dimasukkan ke dalam surga dinamakan dengan tuba. Au hiya syajaratu fil jannah, au hiya syajaratun fil jannah, atau tuba juga bermakna sebuah pohon, ya. Hiya syajarah,
dia ada pohon yang terdapat di surga. Ya. Wa yumkinu ayyakuna ma'nahu as-sa'adata wal khaira. Namun juga sebagian menyebutkan yang disebut dengan tuba adalah maknanya adalah as-sa'adah wal khaira, yaitu kebahagiaan dan kebaikan. Tuba bisa juga maknanya adalah as-sa'adah wal khair, kebahagiaan dan kebaikan. Artinya man barra walidayhi, barang siapa yang berbakti kepada dua orang tua, tubalahu, artinya dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi masya Allah, artinya semuanya baik, ibu ya. Artinya semuanya baik. Dia mendapatkan jannah, nama surga di jannah, nama surga, ya, akan didapatkan surga namanya tuba, atau mendapatkan syajaratun fil jannah, mendapatkan sebuah pohon di surga, atau bisa juga an yakuna ma'nahu as-sa'adata wal khaira, bisa juga maknanya adalah mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Maka perkataan Nabi SAW, zadallahu azza wa jalla fi umrihi, artinya apa? La yudhi'u umuruhu wa qila yuzadu fi rizqihi. Bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, tubalahu, kata Nabi SAW, akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kebaikan. Bentuknya apa? Zadallahu fi umurihi, yaitu Allah akan tambah bagi dirinya umurnya, ya, ditambah umurnya, dipanjangkan umurnya. Yang disebut dengan dipanjangkan umurnya adalah la yudhi'u umuruhu, artinya umurnya itu tidak akan sia-sia. Ya, umurnya tidak akan sia-sia, artinya umurnya dihabiskan dengan penuh kebaikan. Umurnya dihabiskan penuh dengan kebaikan, jadi tidak akan sia-sia. Orang-orang yang berbakti kepada orang tua, umurnya itu akan selalu manfaat, ibu. Umurnya akan selalu mendapatkan kebaikan. Dimanapun ia habiskan umurnya, akan selalu mendapatkan kebaikan dengan wasilah birrul walidaini. Au waqila yuzadu fi rizqihi, atau yang dimaksud dengan Allah akan memperpanjang umurnya adalah akan ditambah rizkinya. Akan ditambah rizkinya. Dan ini memang sudah keyakinan kita, ibu rahmatullah ya. Kalau ada orang tua yang membutuhkan bantuan kita, terutama masalah harta. Kadangkala seorang anak itu kan, kalau yang hitung-hitungan ya bu ya, duh capek-capek diminta sama orang tua, ya kan? Akhirnya apa? Dia menolak dan akhirnya nggak dikasih tuh orang tuanya. Dia tidak memikirkan, ya, di antara faidah ketika kita diminta hartanya oleh orang tua, maka yuzadu fir rizqihi, Allah akan berikan tambahan rizkinya. Betul. Dan ini betul ibu rahmatullah. Jadi kalau harta kita, ya, diberikan untuk orang tua dalam rangka berbakti kepadanya, pasti Allah akan ganti, ibu. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah rizki kita. Iya betul. Tapi rizki yang dimaksud bukan berarti ibu ngeluarin uang untuk orang tua berobat atau yang lain, mungkin kemudian datang uang lagi. Belum tentu. Yang disebut rizki itu bukan hanya uang, bahkan ibu rahmatullah, ya, yang dibutuhkan kita pada saat itu bukan uang, mungkin yang dibutuhkan mungkin adalah ketenangan hati. Yang kita butuhkan mungkin pada hari itu adalah kesehatan. Ibu punya uang tapi sakit, gimana kira-kira? Hah? Uangnya dipegangin terus apa gimana? Buat berobat akhirnya. Kalau berobat kemudian nggak sembuh, ya, kita inginnya sembuh, kita inginnya sehat. Tapi ada yang uangnya ada tapi sedikit, tapi Allah berikan sehat.
nikmat kalau kita bersyukur. Ya, nikmat kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita mikirin duitnya sedikit ya, pusing akhirnya. Ya, bukannya jadi sehat malah jadi sakit. Dipikirin ya. Ya enaknya punya uang sehat gitu Bu ya. Dan itu bisa Ibu. Ibu punya uang banyak dan sehat, di antaranya caranya adalah dengan birrul walidaini. Ya, yuzadu fi rizqihi. Jadi ketika kita memberikan harta kita untuk kebutuhan orang tua, yakin Allah akan tambah Ibu. Allah akan tambah harta kita. Allah akan tambah rizki kita. Jadi rizki itu tadi bukan hanya harta, bisa juga kesehatan, bisa juga perlindungan dari segala mara bahaya, dimudahkan urusan, diberikan ketenangan hati, diberikan jalan keluar permasalahannya. Itu diantaranya ibu rahimakumullah. Maka memang kadangkala ketika kita menjumpai atau menerima masalah tidak kunjung reda Ibu, masalah-masalah kita ini belum selesai, ada lagi, belum selesai, ada lagi. Segera introspeksi ibu rahimakumullah, barangkali tua. Kunci bagi kita semua ibu rahimakumullah, durhaka kepada orang tua hidupnya tidak akan tenang. Nih garis bawah ini ibu rahimakumullah. Maka bohong ibu rahimakumullah, ada orang yang misalkan ketemu kita, orangnya kaya raya, ya, kayaknya kalau ketemu kita senyumnya itu gimana ya, tapi ternyata dia melalaikan kewajiban berbakti kepada orang tua. Yakin di balik itu semua sebenarnya permasalahan besar bagi dirinya. Maka segera ibu rahimakumullah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak dalam diri kita, segera kita berintrospeksi. Ya, kadang-kala Allah hukum dengan sesuatu yang memang karena kesalahan kita. Kita durhaka kepada orang tua, kita karena terlalu bergaya, ya, tidak ada zuhud dalam hatinya, mentang-mentang diberikan rizki banyak, kemudian membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, mengabur-aburkan harta. Maka biasanya Allah akan tegur. Nah, untung Allah tegur. Tegurnya di sini biar kita sadar. Kalau tegurnya di akhirat gimana? Sadar nggak? Ya udah sadar, tapi adanya penyesalan karena tidak ada hari untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, masih beruntung karena kita bisa memperbaiki diri ibu rahimakumullah. Dan itu mudah-mudahan tanda sayang Allah kepada kita semua. Baik, jadi zadallahu fi umrihi, Allah akan tambah panjangkan umurnya. Maksudnya adalah bukan dipanjangkan 40 jadi 45, tapi maksudnya adalah yuzadu rizqihi, Allah tambah rizkinya. Ya. Nah, fa mas'alatu az-ziyada fi umri kaifa tuwajjah wa huwa la yazid wa la yanqus ala hasabi ma qadallahu wa kataba qadarahu fil lauhil mahfuz. Jadi yang disebut dengan ziyadatu fi umri, ditambah umurnya, itu bukan ditambah panjang, karena kita sudah umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi itu udah ada. Si fulan dilahirkan tanggal ini akan meninggal tahun ini dengan umur sekian. Jadi huwa la yazid, umur itu tidak bertambah, wa la yanqus, tidak juga berkurang. Yang ditentukan di sana si fulan 80 tahun, si fulan 90 tahun, tidak berubah ibu. Tidak berubah menjadi 90 jadi 89 atau 90 jadi 91, tidak. Maka yang tadi kita maknai, ya, yang disebut dengan zadallahu fi umrihi adalah zadallahu fi rizqihi, ya, atau disebutkan di makna yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan panjang umurnya adalah la yadhi'u umuruhu, Allah tidak menyia-nyiakan umurnya, ya, tidak menyia-nyiakan umurnya. Jadi umurnya itu selalu mendatangkan kebaikan. Nah, itu namanya Allah panjangkan umurnya. Tidak akan ada sia-sia. Jadi
umurnya selalu dilewati dengan keberkahan, dengan kebaikan yang mendatangkan pahala dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man burika fi umurihi yatadaraku fi yaumin wahidin min fadlillahi ma la yatadarakuhu ghairuhu fi sanatin fa hadhihi ziyadatun fi umuri wa barakatun fi. Inilah yang makna sesungguhnya bahwa ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tua, maka dia akan dipanjangkan umurnya. Maksudnya adalah umurnya tidak akan sia-sia, umurnya akan selalu dilewati penuh dengan kebaikan, penuh keberkahan, ibu ya. Nah, inilah yang disebut dengan panjangkan umur. Jadi kalau memang di hadis yang lain ya, di hadis yang lain mungkin ibu pernah mendengar bahwa orang yang akan dipanjangkan umurnya diantaranya dengan apa? Silaturahmi, silaturahim. Man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Siapa saja yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya kembali kepada kerabat. Jadi yang disebut dengan dipanjangkan umurnya di sini bukan berarti 80 jadi 95. Senang banget Bu ya. Jadi kalau silaturahmi lagi 95 tambah 15 jadi 110. Silaturahmi lagi jadi 130. Ya, nggak mati-mati dong Bu ya. Yang disebut dengan ya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersilaturahmi, maksudnya adalah sama dengan yang tadi disebutkan, umurnya akan penuh dengan kebaikan. Atau disebutkan ziyadatu fi rizqihi, Allah akan berikan ya tambahan rizkinya. Allah akan tambahkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, diberikan kemudahan urusannya, ya, diberikan jalan keluar dari permasalahannya. Itu diantara ibu. Bahkan disebutkan dalam keterangan lain bahwa orang-orang yang berbakti kepada orang tua dengan benar ibu ini dijamin meninggalnya husnul khotimah. Nah ini ibu nih, ya, salah satu untuk menggapai husnul khotimah adalah salah satu menggapai meninggal dalam keadaan baik adalah dengan cara birrul walidaini. Nah ini camkan dalam hati kita ibu, kalau kita ingin meninggalnya kita nanti dengan meninggalnya yang baik, maka salah satu amalannya adalah dengan birrul walidaini. Maka tentu bisa dibalik, orang-orang yang durhaka kepada orang tua diancam meninggalnya su'ul khatimah. Faliyudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Masya Allah ibu ya, ini luar biasa ibu ya. Satu di antara keutamaan birrul walidaini adalah ziyadatu fir rizqi, yaitu akan mendapat rizkinya, dipanjangkan umurnya adalah diberikan keberkahan umurnya. Allah berikan ya umurnya penuh dengan faidah, umurnya penuh dengan manfaat, umurnya penuh dengan kebaikan, umurnya penuh dengan pahala. Kan ada orang ya ibu-ibu rahmatullah, seharian aku ngapain ini ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi diakui atau tidak banyak seperti ini ya. Tahu-tahu malam, besok lagi ngapain lagi, tahu-tahu malam, hambar hidupnya, tidak ada kebaikan pada dirinya. Barangkali itu yang menyebabkannya adalah karena dia durhaka kepada kedua orang tua ya. Kemudian penjelasan selanjutnya, wallahu ya'lamu ma yakunu ilaihil mal. Allah itu tahu ibu ya, rizki atau berupa harta misalkan yang akan diberikan kepada hambanya. Fala yuzadu fi dzalika wala yunqasu minhu. Allah tidak akan memberikan itu, bagi rizkinya itu tidak akan lebih, tidak akan berkurang.
Jadi kalau ibu-ibu mendapatkan uang, rizki, ya, itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Tapi maksud dari umurnya ditambah itu maksudnya adalah Allah memberikan kepadanya keberkahan, kebaikan umurnya. Ya. Nah, disebutkan oleh ulama walakinallaha a'tal insan masyiatan tahta masyiatihi faja'alahu fa'ilan bimasyiatihi wa ikhtiyarihi fayumkinu an yabarra wa yumkinu an ya'uq. Ya. Dan disebutkan di sini ibu rahimakumullah yang dimaksud ya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan rizkinya, tambahan umurnya, panjangkan umurnya adalah penuh kebaikan. Tentu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini kita bisa ambil faidah ya, birrul walidaini sababun lil barakati waz ziyadah fi umri, bahwa berbakti kepada orang tua adalah merupakan sebab untuk mendapatkan lil barakati, mendapatkan keberkahan. Artinya apa ibu? Al barakah bermakna al ziyadatul khair, al kasratul au kasratul khair. Yang disebut dengan keberkahan adalah bertambahnya kebaikan atau banyaknya kebaikan. Maka birrul walidaini sababun lil barakah, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua merupakan sebab mendapatkan keberkahan. Maksudnya dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut kebaikan di sini bukan berarti dengan segalanya dengan harta ibu rahimakumullah, bukan. Ya. Karena banyak juga orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan kebaikan selainnya. Faliyadzubillah. Ya, jadi jangan iri ibu ya. Jangan iri dengan orang yang diberikan kebaikan, nikmat harta banyak. Belum tentu Allah berikan kebaikan sebagaimana kebaikan Allah berikan kepada ibu. Ada orang diberikan harta banyak, tapi kadangkala semakin banyak harta semakin melalaikan dirinya dari mengingat Allah banyak. Karena dikit-dikit ya apa ya, sehingga dia tidak sempat ya. Tapi orang yang diberikan harta cukup lah, beli mobil cukup beli rumah cukup ibu ya, itu lebih tenang. Jadi prinsip kita ibu rahimakumullah, kalau nyari uang untuk diapakan? Kalau cari uang udah dapat untuk apa? Ya dipakai, betul tidak? Jadi jangan dikumpul-kumpulin. Ya kalau memang ibu nabung untuk ya rencana tahun depan apa, nggak apa-apa. Tapi intinya itu untuk dipakai. Ibu nabung untuk kurban misalkan, itu kan jelas nih. Saya nabung uangnya nanti untuk kurban. Nabung untuk ibadah haji, umroh, ya, untuk beli rumah, beli apa, untuk bayar anak sekolah dan seterusnya ada. Tapi ada orang yang mengumpulkan uang tuh tidak ingin dipakai, ada nggak? Banyak. Sayang ya. Pada akhirnya apa? Uang ngumpul, dia meninggal. Ada nggak seperti itu? Banyak. Orang yang ngumpulin uang, ngumpulin harta, dikumpul-kumpulin, ya, udah ngumpul meninggal. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Yang untung siapa? Ahli warisnya. Ahli warisnya ya, dipakai ya. Kalau ibu punya uang dipakai bu, jangan dikumpulin aja nanti rayapan, bener nggak? Ada nggak yang punya uang bener rayap, kena rayap? Ya, emang ditaruh di mana ya? Kalau zaman dulu kan ditaruhnya di bambu, ya, ditaruh di bambu, ditanam, ya pasti rayap, gitu, dimakan rayap, masya Allah ya.
Udah dikira mau dapat berapa juta, ternyata 1 juta pun tidak ada karena rayapnya sudah duluan makan dia. Ya. Kemudian juga birrul walidaini sababun az-ziyadati fi umrihi. Begitu juga selain mendapatkan keberkahan, yaitu dengan birrul walidaini juga menjadikan bertambahnya umur. Yang disebut dengan ziyadatu fi umri tadi adalah ziyadatu fi rizkihi, yaitu akan bertambah rizkinya. Insyaallah dengan berbakti kepada orang tua, jangan khawatir ibu rahmakumullah, Allah akan berikan, ya, Allah akan berikan apa? Allah berikan rizki. Allah berikan rizki, ya, tambahan rizki bagi kita. Maka jangan khawatir ibu rahmakumullah ketika kita diminta bantuan oleh orang tua, walaupun mungkin tidak banyak yang bisa kita berikan kepada orang tua, yakin itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ya, yang disebut dengan kebaikan atau rizki di sini bukan berarti tambah uang terus. Ya, secara zahir betul Bu ya, ibu punya uang 20 juta. 20 juta ya. Kemudian orang tua mungkin butuh beli apa? Terkurangilah 300.000. Kan kadang berat Ibu ya, 300.000. Aduh gitu ya. Tapi insya Allah yang 300.000 itulah yang akan menjadikan bertambahnya umur kita, bertambahnya rizki kita. Yang disebut dengan rizki bukan berarti kemudian uang, keluar uang, tambah uang. Bisa juga seperti itu, ya. Bisa juga dengan seperti itu. Ibu keluarkan uang untuk orang tua, untuk kebutuhan orang tua, Allah ganti dengan uang lagi berlipat-lipat. Ulang suami senyum-senyum, loh kenapa Mas biasanya nggak senyum-senyum? Nah kata suami, alhamdulillah bonus akhir tahun ini 3 kali lipat. Oh masya Allah. Biasanya 1 kali gaji, ini 3 kali gaji. Kalau gajinya 25 juta berarti dapat 75 juta. Wah senyumnya tambah lebar, ya kan? Alhamdulillah 300.000 dibalik 75 juta. Pernah ibu seperti ini? Pernah, insya Allah. Ya, Allah akan ini. Tapi misalkan, Ustadz aku udah ngasih orang tua, tapi kok nggak datang-datang tuh bayarannya? Aku udah ngeluarin 1 juta buat orang tua. Katanya 10 kali lipat, berarti 10 juta. Kenapa kok sampai hari ini malah berkurang terus? Coba ibu teliti lagi, bahwa sekali lagi yuzadu, ya, diberikan tambahan fi rizkihi, dalam rizkinya itu tidak tidak semua itu bentuknya harta, tapi juga bentuknya yang lain. Bisa juga umur permasalahan kita itu cepat selesai. Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Allah berikan kesehatan. Allah jaga kita dari keburukan. Itu banyak diantaranya ibu rahmakumullah. Ya. Nah, ini faidah yang pertama ibu rahmakumullah. Birrul walidaini sababun lil barakati waz ziyadati fi umrihi. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu menyebabkan atau menjadi sebab mendapatkan keberkahan dan bertambahnya umur atau bertambahnya kebaikan. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua dari hadis yang mulai ini atau bab ini, al-barru biwalidayhi lahu tuba. Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua maka akan mendapatkan baginya tuba. Ya, tuba yang tadi disebutkan keuntungan. Ada disebutkan tuba itu adalah ismul jannah atau mendapatkan surga. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang tua itu jaminan diantaranya Allah berikan surga. Ya, mimma yukhassu bihi fil jannah.
atau diberikan, tadi disebutkan syajaratun atau syajarun, sebuah pohon yang ada di orang yang berbuat baik kepada orang tua akan diberikan satu nikmat, itu pohon yang ada di surga. Kalau di surga apa saja enak, ibu rahmatullah. Ya, yang dikhususkan di surga untuk orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah, ibu rahmatullah ya. Tentu kita mendambakan jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan surga Allah, mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ibu rahmatullah, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan birrul walidaini, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik ibu rahmatullah, tadi disebutkan, ini tambahan ya, orang-orang yang akan diberikan tambahan rizki ya, itu adalah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun ada amal yang lain selain ini, saya tambahin ya di bab ini. Di antaranya yang tadi kita sebutkan, yaitu dengan banyak bersilaturahmi. Nah, yang disebut dengan silaturahmi di sini itu apa ibu? Menyambung tali persaudaraan. Yang dimaksud di sini dengan siapa? Saudara. Saudara yang maksud adalah satu rahim, kerabat dekat. Menyambung ibu, kunjungi orang-orang yang menjadi kerabat dekat kita. Ibu punya adik, ibu punya kakak, ibu punya bibi, punya paman, punya nenek, punya kakek, semua itu kerabat. Maka sambung ya, jangan ibu deket banget sama tetangga ibu, tapi ternyata jauh dengan saudara-saudara ibu ya. Dengan saudara-saudara ibu itu jarang komunikasi. Kemudian juga jarang membantu. Ibu kan orang kaya nih, yang dibantu tetangga terus. Tapi adik kakak ibu yang mungkin kekurangan dalam ekonomi dibiarin begitu saja. Jangan. Ini kebalik ibu rahmatullah. Ya, mereka bantu. Oleh karena itu sebaik-baik sedekah adalah diberikan kepada kerabat dekat. Iya. Ya, apalagi ibu punya keponakan, ibu ya. Keponakan, ibu lagi sekolah, kekurangan biaya, berikan, bantu. Jangan orang lain terlebih dahulu, jangan. Maka di antara selain dari birrul walidaini, untuk mendapatkan zada umrihi ya, zada rizqahu, adalah dengan mempererat silaturahmi, yaitu dengan menyambung tali persaudaraan dengan kerabat dekatnya. Yang tadi disebutkan, man ahabba an yubsata alaihi fir rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, apa yang bisa dilakukan? Fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Iya. Jadi para ulama mengatakan ibu, yang dimaksud dilapangkan rizkinya, yang dimaksud dilapangkan rizkinya itu dengan silaturahim adalah akan diberikan keberkahan hidupnya, diberikan kebaikan kepadanya. Sebab menyambung tali silaturahmi adalah sedekah, betul enggak? Menyambung tali silaturahim itu adalah merupakan sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta, sehingga semakin bertambah sedekah maka harta akan bertambah. Iya. Apalagi saudara-saudara kita dekat, ibu rahmatullah. Ya, dekat. Ayo silaturahmi ibu. Ya, bawa apa ya? Biasanya kalau silaturahmi apa? Bawa kue ya. Bawa kue, bawa pisang, bawa buah. Aku nggak punya apa-apa Ustadz. Nggak apa-apa.
bawa badan. Ibu ya, bawa ke sana, bersilaturahmi, pahalanya besar. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan dengan kerabat kita. Yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, Allah akan lapangkan rizkinya. Ya, baik. Ini yang pertama yang bisa menambah rizki kita selain dari birrul walidaini. Cara yang kedua, ya, atau wasilah yang kedua adalah dengan banyak beristighfar. Ibu rahimakumullah, ketika kita ingin ditambahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, diberikan, ya, perbanyak istighfar. Ibu rahimakumullah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia Allah Tuhanmu itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, dengan kalian banyak meminta ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal, dengan banyak beristighfar Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak, menambah harta untukmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan dengan banyak beristighfar Allah akan perbanyak anak-anakmu. Ya ibu ya, jadi kalau ibu pengen punya anak lagi, istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, ya, dan Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya, ini ayat yang mulai ini. Bahkan ini pernah ada kisah, ya, ibu pernah mendengar ya, kisah Ibnu Sobih berkata, ada 3 orang yang datang kepada Hasan al-Basri, ya, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, dengan mengeluhkan 3 hal yang berbeda-beda. Jadi ada 3 orang itu datang pada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, kemudian mengeluhkan dengan 3 hal. Yang pertama, datang kepada beliau rahimahullah ta'ala, ya, mengeluhkan peceklik. Ceklik itu apa? Ya, kemarau panjang. Ceklik panjang, wahai imam, daerah kami peceklik panjang. Kalau ada peceklik gak ada makanan, ya. Ya dulu katanya orang tua kita pernah mendapatkan peceklik, ya. Makanya jadi apa? Makanya gaplek, gatot, tiwul apa? Oyek, apa ibu ya? Bukan peyek, oyek ya. Terus sama apalah katanya ya. Terus makan gitu. Iya, makanan luar biasa ya. Waktu itu ibu ingat nggak burger? Enggak ya. Ayam aja dulu itu suatu makanan yang paling lezat. Jadi kalau orang tua kita nyembelih ayam itu, wah, kebawa mimpi ya bu ya. Enak banget ya ibu ya. Gitu telur juga, ya, mandi di kali dapat telur bebek 1, ya, ada bebek yang bertelur di pinggir kali, kita bawa pulang, itu makanan yang nikmat luar biasa, ya, karena makanannya luar biasa. Nah, mengeluhkan peceklik yang begitu panjang, kekeringan, kemarau panjang, meminta nasihat kepada kepada Imam Hasan al-Basri. Nasihatmu apa wahai imam? Apa kata beliau rahimahullah ta'ala kepada laki-laki ini? Ya, istighfiru
ila rabbakum. Ya, banyak istighfarlah engkau kepada Tuhanmu, itu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata datang lagi laki-laki yang mengeluhkan kefakiran. Jadi dia mungkin fakir, di rumah nggak ada makan, susah kerjanya, dapat rizkinya susah banget. Maka apa yang dinasihatkan oleh imam kepada laki-laki yang mengeluhkan kefakiran ini, Bu? Sama dengan yang pertama, perbanyak engkau istighfar kepada Tuhanmu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian datang lagi mengeluhkan apa? Ada laki-laki yang ketiga datang mengeluhkan pernikahannya belum dikaruniai keturunan atau anak. Maka al-imam juga memberikan nasihat, istighfiru, perbanyak al-kasratul istighfar, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak. Ya. Lantas murid-murid dari Hasan Al-Basri ketika melihat tiga orang mengeluhkan dengan keluhan berbeda-beda tapi jawabannya satu, maka Ibnu Sobih bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang apa namanya? Tentang jawaban tiga orang mengeluhkan peceklik, kemudian kefakiran atau miskin, kemudian juga belum punya momongan ataupun belum punya keturunan. Kok jawabannya cuma satu, wahai imam? Jawabannya cuma satu, wahai imam. Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau rahmatullah mengatakan, yang aku katakan sedikit pun bukan berasal dariku. Yang aku katakan tadi itu sedikit pun bukan dariku. Sesungguhnya aku mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian imam membacakan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu imam membacakan faqultu astaghfiru, maka saya katakan, ya, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha mengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka dengan banyak beristighfar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Nah, yang tadi kan kekeringan bisa dengan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dengan banyak beristighfar Allah akan tambahkan hartamu, artinya kemiskinan akan tidak ada, akan hilang. Wa banin, ditambahkan kepadamu yaitu anak atau keturunan. Ya, jadi ini juga senada dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang banyak man lazimal istighfar, barang siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani barang siapa yang man lazimal istighfar, barang siapa yang mendawamkan lazim, ya, melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu, maka dengannya, dengan istighfar tersebut Allah akan menjadikan baginya min kulli dhiqin makhrajan, dari kesempitan hidupnya Allah kasih jalan keluar. Nah ini Bu nih, jangan lupa Ibu banyak beristighfar kita, karena dengan banyak beristighfar Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Wa min kulli hammin farajan, dari gundah gulananya ibu kita itu Allah akan berikan kebahagiaan Ibu. Kadang-kadang Ibu stres gak? Aduh stres, anak sekolah minta uang, bayaran, buku belum, tasnya rusak. Ya, stres ya? Stres gak Bu? Dengan banyak istighfar,
Perbanyak istighfar ibu, insya Allah Allah berikan kebahagiaan, jangan keluar bagi diri kita. Jadi jangan mengumpat, ya, kesana kemari, gak ada manfaatnya. Banyak istighfar. Kemudian juga banyak beristighfar, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dengan banyak beristighfar kata Nabi SAW, dia akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka ini sebagian saya pernah sebagian artikel ya saya pernah baca. Jadi kalau ibu profesinya pedagang atau apa, kok nggak laku-laku, banyak istighfar bu. Ya, banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya pernah begitu bu ya. Saya dulu tahun 2004 ya, tahun 2004-an kalau nggak salah. Saya dagang minyak wangi di Selasar Masjid Atin. Kalau hari Jumat tuh kan ramai bu di sana ya. Dulu ada dagang ramai banget. Aku ikut dagang di situ bu. Minyak wangi bu ya, dagang. Gelar lapak di sana tiap Jumat. Nggak laku-laku, istighfar. Masya Allah ya, alhamdulillah ada yang beli. Ya, minyak wangi kan banyak banget ya. Gelar dagangan. Ibu juga demikian, banyak istighfar. Ya. Dan ini juga ada kisah ya. Pernah ibu mendengar ya kisah antara Imam Ahmad dengan penjual apa? Roti. Menjual roti khubz. Ketika Imam Ahmad rahimahullah taala berjalan biasa ya, berjalan sampai kemalaman dan kemudian singgah ingin ya istirahat di sebuah masjid, namun ternyata tidak diperbolehkan dan kemudian beliau rahimahullah taala pergi ya menyisiri tempat yang bisa istirahat kan udah kemalaman. Maka dilihat oleh penjual roti dan kemudian diajak oleh penjual roti ini untuk beristirahat di rumahnya. Masya Allah ya, ada orang baik datang dan kemudian apa? Diberikan tempat untuk istirahat. Esok harinya Imam Ahmad bertemu lagi ya, biasa pamitan ya. Kemudian dia ada satu hal yang ingin ditanyakan kepada penjual roti tadi. Ya, mulai dari saya bertemu dengan engkau sampai dengan detik ini ada satu amalan yang engkau tidak tinggalkan, yaitu selalu beristighfar atau selalu berzikir. Maka Imam Ahmad bertanya kepada laki-laki yang penjual roti ini, boleh nggak saya tanya sama engkau? Boleh. Selama ini saya melihat engkau selalu berzikir, enggak lisanmu selalu berzikir, istighfar. Apa yang menyebabkan kamu itu selalu berzikir, wahai saudaraku? Maka penjual roti mengatakan, apa ibu? Tidaklah ya dengan istighfar ini ya, kecuali semua doa yang saya panjatkan itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kata penjual roti ini mengatakan, dengan istighfarku ini, dengan zikirku ini, semua doa yang saya panjatkan kepada Allah itu semua dikabulkan, kecuali satu yang belum. Sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad bertanya, bolehkah saya tahu doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini? Apa kata penjual roti bu? Doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini adalah saya berdoa ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Aku berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad berada di depannya. Maka Imam Ahmad mengatakan sambil berketawa, dengan zikirmu itulah Allah mengantarkan aku ke sini. Akulah Imam Ahmad. Jadi doanya semua dikabulkan. Hai ibu-ibu rahmatullah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus ya. Baik, demikian ya. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, ibu rahmatullah.
Hal yang bisa mendapatkan rizki adalah dengan bersedekah. Secara nalar nggak nyambung, betul Bu ya? Secara nalar nggak nyambung, kita sedekah malah dapat ini lagi. Tapi itulah yang disebutkan oleh riwayat, ya, disebutkan oleh Nabi SAW. Atau riwayat yang pertama adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aku akan memberi kabar gembira kepada kalian tentangnya, wahai Ali. Dan katakanlah kabar gembira kepada umatku selepasku dengannya. Bersedekahlah dengan cara yang benar. Ya, bersedekahlah dengan cara yang benar. Kemudian berbuat baik, berbakti kepada orang tua, menjalin silaturahim, akan mengubah kesedihan kepada kebahagiaan, menambah umur, serta menghalangi perkara-perkara yang buruk. Masya Allah. Ibu rahmatullah, sedekah dan yang lainnya tadi ternyata bisa menghilangkan kesedihan, mengubah kepada kebahagiaan, ibu-ibu rahmatullah, dan menghalangi perkara-perkara yang buruk dari kita. Itu dengan sedekah. Betul ibu rahmatullah. Kalau kita sering bersedekah, sering ya, bukan berarti banyak. Bisa aja sedekah itu kan dengan senyum Bu ya. Tabassumuka wajhika ala wajhi ahika sedekah, sedekah atau kama qala. Senyummu berhadapan di hadapan di saudaramu adalah sedekah. Ya, tapi jangan senyum terus ya. Bahaya. Nah, itu bisa menghilangkan keburukan, memberikan kebahagiaan, menghilangkan kesedihan. Tuh, ibu-ibu rahmatullah, luar biasa nih. Menghalangi atau menghilangkan keburukan. Bersedekahlah ibu rahmatullah, Allah akan jaga kita. Allah panjangkan umur. Artinya kita diberikan keberkahan umur, kita selalu diberikan kebaikan. Dalam riwayat lain, as-shadaqatu taruddu al-bala wa tutawwilu al-umra. Sedekah itu menolak bencana. Sedekah itu bisa memanjangkan umur. Luar biasa. Ya. Memanjangkan umur yang dimaksud adalah yang tadi disebutkan. Jadi umurnya itu penuh dengan kebaikan. Innas sadaqata la tazidul mala illa kasratan. Sedekah itu menolak sesungguhnya sedekah itu menambah harta semakin banyak. Tuh, Bu. Jadi kalau kita banyak sedekah, harta kita akan semakin banyak. Yakin nggak? Oke, setelah ini kita praktekkan. Sedekah silakan Ibu dengan cara dengan cara yang Ibu lebih tahu. Ada tetangga Ibu mungkin tiap hari kasih 2.000, iya betul ya? Tiap hari kasih 2.000 buat jajan, karena kasihan dia nggak pernah jajan. Itu sedekah, ya. Atau dengan sedekah yang lain, masjid atau selainnya, ya, atau selainnya. Baik, wallahu a'lam bishawab, ibu rahmatullah. Ya, ini tambahan saja. Jadi hal-hal yang bisa menambahkan umur kita, memberikan kebaikan buat kita, ya, bahkan menambah harta kita, menambah kebaikan keberkahan buat kita adalah selain diantaranya dengan birrul walidaini, namun juga bisa diraih dengan cara yang tadi disebutkan, dengan bersilaturahmi, dengan bersedekah, begitu juga dengan apa tadi? Nah, banyak beristighfar. Wallahu alam bisawab, ibu rahmatullah. Ada waktu, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan maka kita jawab, tidak ada maka kita tutup insyaallah ya. Pertanyaan ada satu ibu ya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan bagus ini Bu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, mengapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya? Nah, kenapa Allah memerintahkan, ya, setiap anak untuk berbakti kepada
kedua orang tuanya. Ini jawabannya sebenarnya banyak sekali. Tapi yang paling mendasar adalah itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah mengikuti, adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Salah satu perintah Allah dan Rasulnya adalah birrul walidaini. Ini jawaban yang pertama, karena kita ingin taat kepada Allah. Yang kedua, jawabannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang tua. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat baik kepada orang tua. Karena tentu adanya kita di dunia ini, di permukaan bumi ini tidak ujuk-ujuk seperti Nabi Adam, tanpa ayah, tanpa ibu. Ya betul ya? Tapi kalau kita pasti ada ayah dan ibu. Oleh karena itu tanda syukur kita itu berbakti kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, keempat dan seterusnya, karena banyak faidah di sana. Sebagaimana faidah-faidah yang mudah-mudahan nanti kita akan sebutkan satu persatu. Yang sudah kita sebutkan satu ini, yaitu faidahnya adalah kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umur, dalam harta dan seterusnya. Dan apalagi yang tadi kita sebutkan, jaminan ya, orang-orang akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dengan wafat husnul khotimah, salah satunya jika mereka birrul walidaini. Makanya hati-hati ibu rahimahullah. Hati-hati ketika kita masih memiliki orang tua dan kemudian kita durhaka kepadanya, maka hati-hati diancam oleh Allah dan Rasulnya. Akhir dari hidupnya adalah su'ul khotimah, fa'idzubillah. Ya. Demikian Allah alam bisawab ibu rahimahullah. Maka ini adalah kewajiban bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan jawaban yang terakhir mungkin ibu ya, kita pun orang tua ingin dibakti. Kita pun sekarang udah menjadi orang tua ingin dibakti oleh anak. Betul tidak bu? Kita kan orang tua. Anak-anak kita mau nggak? Anak-anak kita itu nggak bakti sama kita? Nggak mau. Maka sama saja juga orang tua kita dulu tidak menginginkan kita durhaka kepadanya. Nah itu. Jadi satu perasaan. Satu perasaan. Kenapa orang tua kita dulu itu pengen kita bakti kepadanya? Sekarang ibu tanyakan diri sendiri, kenapa ibu udah jadi orang tua, ibu udah punya anak, mau nggak kalau anak-anak durhaka? Nggak mau. Orang tua kita juga dulu seperti itu, ya. Dan tingkat kebaktian tentu berbeda-beda, ibu rahimahullah ya. Insya Allah, kalau memang untuk orang-orang yang memiliki uang ya, bukan beruang ya, iya beruang. Iya beruang bukan beruang ya. Itu mungkin caranya dengan mensupport ibu dan bapak dalam kesehatan, ya, selalu diberikan makanan yang sehat bergizi, di tempat yang nyaman, yang asri gitu. Tapi kalau memang misalkan dia tidak punya uangnya cukup lah ya, tidak ini, ya dengan cara yang lain. Sebagaimana kemarin disebutkan dengan qaulan layyinan, dengan ketika berbicara itu dengan lembut, tidak menyakiti. Ya, begitu juga nanti disebutkan setelah ini, Ibu rahimahumullah, itu tidak berbuat atau mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ya, kalimat-kalimat yang buruk. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan kepada keduanya itu kalimat hussih. Ya. Yang kalimat ini kalimat yang merendahkan, ya, memarahi. Itu nggak boleh. Hus kepada orang tua nggak boleh, ya. Namun wa qul lahuma qaulan kalayyinan, ya. Tapi katakan kepada keduanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ibu rahimahullah. Soal ada lagi? Bab selanjutnya insyaallah bab la yastaghfiru li abihil musyrik. Ini agak lebih seru lagi. Tidak boleh memintakan ampun kepada kedua orang tua yang notabene-nya dia adalah seorang musyrik. Seperti apa dan bagaimana penjelasannya insyaallah kita akan menjelaskan di di bulan akan datang insyaallah taala ya.
Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Masya Allah. Jazakallahu khair Ibu, Masya Allah. Ibu rahmakumullah, kita kalau dibalik ya, coba kalau orang tua itu kedudukannya kita sendiri gitu ya, Bu ya, atau ibu atau ayah gitu ya, udah sepuh. Memang dalam tuntunan syariat ini itu begitu begitu peduli kita kepada orang tua, sampai dalam keadaan mereka dalam keadaan uzur ya, uzur umur, artinya sudah sepuh, maka mereka disebutkan dalam syariat ini kan mereka akan kembali seperti bayi, Bu ya, akan kembali kepada seperti dulu, seperti apa kita bayi itu ya, tidak sudah lupa ya, kemudian juga kekanak-kanakan, dijelasin udah jelas banget tapi nanya lagi gitu ya. Itu kan, terus pelupanya juga luar biasa. Itu tanda-tanda lah ke udah sepuh. Maka yang kita lakukan tetap kepada mereka itu tetap memberikan pelayanan yang terbaik, Ibu ya. Yang pertama misalkan untuk masalah sholat. Nah ini memang kembali kepada kebiasaan waktu muda biasanya Ibu. Kalau waktu mudanya dulu memang maaf ya, memang mudah dengan mudah bermudah-mudahan meninggalkan sholat 5 waktu, biasanya di sepuhnya itu demikian ya, demikian. Tapi mereka memiliki uzur Bu, mereka masih telah memiliki uzur. Akan disebutkan oleh para ulama, kalau mudanya rajin ibadah, termasuk ibadah sholat jamaah, sholat tepat waktu, kemudian pas sepuhnya udah tuanya tidak bisa apa-apa, maka dia tetap dicatat oleh Allah seperti waktu mudanya. Kalau waktu mudanya itu rajin, istiqomah dengan amalan yang rutin, walaupun dia meninggalkannya waktu tua, itu Allah akan beri catat seperti dia mendapatkan ketika dia beribadah ketika kuat. Dalilnya apa? Dalilnya idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan aw kama qala wasallam. Jika seorang hamba sakit, jika seorang hamba safar, maka dengan dua hal ini kadangkala menjadikan amalan yang rutin itu ditinggalkan. Maka sekalipun amalan yang sudah rutin itu ditinggalkan, dia akan tetap dicatat kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala full seperti dia mendapatkan ketika dia mukim, enggak pergi kemana-mana, sahihan, begitu juga dalam keadaan sehat. Ini dengan catatan ketika dia itu amalan yang ditinggalkan itu adalah amalan yang rutin. Maka orang-orang tua kita Ibu rahimahullah, kalau dulunya rajin ibadah, rajin apa, kemudian pas waktu sepuhnya uzur, tidak bisa ini, tidak bisa itu, maka kemungkinan tetap dia mendapatkan pahala. Sekalipun seorang anak tetap memberikan motivasi, ayo ibu sholat subuh, ayo gitu. Dan dia tidak seperti kita Ibu, yang masih gesit ya, bangun langsung, kalau dia kan harus begini, harus begitu. Nah, wallah alam ya. Adapun yang kedua mengenai nonton sinetron dan seterusnya, ya Ibu TV-nya jangan ada. Ya, TV-nya gitu. Atau gimana kalau beliau nih, aduh nih TV-nya rusak, atau dirusakin. enggak ya. Ada acara yang lain kan, acara kajian, acara ini. Sampai kan acara itu channel itu hilang. Kan bisa disetting kan, yang hilang ya. Ketika dicari kok nggak ada, oh hilang berarti itu udah nggak ada gitu kan. Ya, begitu ya. Sambil menasehati juga gitu.
Namun wallahu alam ibu rahmatullah, kita bukan meringankan dosa, bukan, atau meringankan hal yang tidak ini. Tapi kalau orang tua itu kadang-kala memang kalau tidak ada kerjaan kembalinya kepada hal yang demikian, Ibu ya. Tapi wallahu alam jika selama yang ia lakukan hanya ya sekitar cuma nonton ya, bukan memudahkan, bukan. Itu masih ringan lah dibanding dengan misalkan dia justru misalkan kemana-mana ngobrolnya enggak gitu, itu malah lebih fatal gitu ya, walaupun itu juga nggak bagus ya. Dan itu kebanyakan orang tua seperti itu kayaknya, nggak ada ngapa-ngapain sih, nyuci piring nggak boleh, nyapu nggak boleh, nonton akhirnya kan gitu ya. Ya sambil diberikan film apa namanya tontonan yang mungkin layak dilihat sambil dinasehatin, karena nggak ada kerjaan ibu, wallahu a'lam bishawab ya. Dan itu kayaknya memang dialami oleh semua orang tuh gitu ya. Apalagi di rumah sendiri nih Bu ya. Ya gimana lagi ya. Makanya ibu sering kesana, sering nemenin, dari mati pasti TV-nya mati ya. Kalau nggak ada ngobrol sama siapa, ngobrolnya sama sinetron. Demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Sambil mendoakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Baik, demikian ibu rahmatullah ya. Mungkin cukup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah bagi kita semua, dan kita kembali akan bertemu di bab 12 insyaallah, di bab selanjutnya di bulan akan datang. Sekali lagi mudah-mudahan yang disampaikan benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi ya, dari kebodohan saya pribadi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.